Ya, kita balik lagi. Selamat datang kembali. Kita sekarang setelah tadi barusan bahas tentang sikap, kita akan ekspansi sedikit ke aplikasi sikap sebetulnya. Karena ada satu sikap sosial, maka akan muncul proses-proses kognitif yang lain. Yang kita akan bahas adalah tentang stereotype dan juga prejudis atau prasangka yang tentunya bisa memunculkan perilaku diskriminatif. Ini penting sebetulnya. Dan ya, balik lagi ke pembahasan intervensi sosial bagi orang-orang yang tertarik dengan keberadaan individu di dalam lingkungannya, pemahaman-pemahaman seperti ini harus dimiliki dan harus cukup kuat. Oke, materinya kita akan bahas tentang sifat dan asal stereotyping. Terus kita akan bahas prasangka atau prejudis, kemudian kita akan bahas teknik mengurangi efek prasangka, dan yang terakhir adalah diskriminasi prasangka dalam aksi. Ini kebetulan karena bukunya Barat, maka kita akan banyak bicara tentang ini ya, racism. Ini ada kayak jubah KKK, Ku Klux Klan, terus ini juga ada orang kulit hitam, nah, tapi di Indonesia mungkin isunya berbeda. Biasanya kita tentang agama atau tentang etnik, tapi mekanismenya sebetulnya sama, yaitu karena adanya stereotip tertentu menghasilkan prasangka dan memunculkan perilaku diskriminatif. Oke, kita dalamin dulu. Kita mulai secara bertahap. Nah, untuk mendalami ini, kita harus paham dengan yang disebut dengan social identity theory atau SIT, tanpa H ya. Nah, pada dasarnya SIT ini menyatakan bahwa manusia secara alamiah akan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok sosial yang bermakna bagi dirinya. Kalau kalian teliti mendengarkan video saya di kemarin, di materi yang sebelumnya, kalian akan mendengarkan bahwa ya, sikap ini berkaitan dengan skema, atau sikap ini berkaitan dalam saya membahas observational learning. Observational learning ini membahas tentang bagaimana orang itu mengamati perilaku seseorang dan akhirnya mengadopsi sikap sosial tertentu. Sikap pengamatannya maupun pengadopsian sikap sosial tertentu itu kan pasti berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan dirinya sendiri ini dipengaruhi besar oleh identitas dirinya. Henry Tajfel adalah tokoh yang mempopulerkan social identity theory bersama dengan Turner. SIT, kalau kita lihat ruang lingkupnya, sederhananya dia hanya mengatakan bahwa ini premisnya nih, ini premis yang paling utamanya. Secara alamiah, by nature, manusia itu akan mengelompokkan dirinya dengan kelompok sosial yang bermakna bagi dirinya. Pasti betul. Jadi kalau misalnya kalian menganggap bahwa saya adalah orang individu yang saya adalah unik, ya enggak juga sih, karena tetap pasti setiap individu punya identitas sosial. Oh enggak, misalkan kalian berdebat, saya tidak ikut-ikutan, ini saya betul-betul inisiatif saya atau misalkan hasil pemikiran saya. Ya, betul. Kita akan banyak terjebak dalam perdebatan filosofis di situ mengenai pengetahuan a priori dan bagaimana struktur kognitif terbentuk. Tapi sederhananya saya bisa dengan mudah menjawab bahwa tetap saja identitas sosial kita itu ada yang terbawa dari lahir. Jadi terserah mau kita guling-guling sampai berdarah-darah, kita ingin melepas identitas sosial kita betul-betul jangan lihat saya dari identitas sosial, tapi lihat saya dari individu, itu akan sangat sulit. Karena agama sudah terbawa, jenis kelamin sudah terbawa. Jangan salah, jenis kelamin itu adalah salah satu klasifikasi identitas sosial. Kelompok pria dan kelompok wanita, itu kan membedakan. Kemudian apalagi? Ras, identitas sosial.
Jadi tetap mulai dari sekarang coba kalian pikirkan baik-baik apakah diri kalian itu sebetulnya adalah seorang individu yang unik atau memang kalian terbentuk seperti ini karena pengaruh sosial. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau nggak kita bisa bahas panjang lebar tentang social identity ini. Ada 4 proses yang terjadi. Yang pertama ada social categorization, ini kategori sosial. Kita menyusun nih, kita mengkategorisasi lingkungan-lingkungan sosial apa yang penting buat kita ya. Kalau di keluarga kalian setiap hari sebelum makan selalu berdoa, maka bisa diprediksi identitas agama menjadi hal yang penting. Maka kalian mengkategorisasikan nih, ini adalah identitas agama saya, ini seperti ini perilakunya, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan social identity atau identitas sosial, bagian dari konsep diri individu yang dibentuk melalui pengetahuan akan keanggotaan dirinya dalam kelompok-kelompok sosial yang bermakna tadi. Dan ini tentunya juga berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam identitas sosial tersebut ya. Kemudian ada social comparison. Ini agak mirip dengan yang disebut dengan Leon Festinger tentang social comparison. Namun Tajfel di sini menggunakannya dalam model teoretik membahas pembentukan identitas sosial. Setelah kita mengkategorisasikan mana identitas sosial yang bermakna buat saya, mana yang tidak, kemudian identitas sosial tersebut saya adopsi, dan kemudian ketika kita sudah mengklasifikasi diri kita sebagai anggota kelompok sosial X atau kelompok sosial tertentu, tentunya kita biasanya akan melakukan social comparison. Percaya tidak percaya, meskipun kalian mengatakan, oh saya sih orangnya nggak biasa, saya netral sebisa mungkin, saya tidak tidak mengambil sisi. Ya bagaimana ya, karena kalau kita sudah mengadopsi identitas sosial tertentu, tentunya akan selalu ada pandangan yang tidak netral dalam hal tersebut. Pasti bisa kita ada benarnya bahwa kalian netral dalam konteks sosial tertentu, tapi tidak benar kalau kalian mengatakan bahwa kalian adalah orang yang netral sepanjang waktu dan konsisten. Tidak. Dan yang terakhir adalah keunikan psikologis atau kita sebut dengan psychological distinctiveness. Nah, proses keempat ini lah yang sering memunculkan akhirnya terjadinya kompetisi maupun konflik. Kita bayangkan, kita sedang menggambarkan sebuah proses identitas sosial ini dalam benak kita ya. Dari lahir, kita muncul ada pemahaman mengenai, oh ini ayah saya, ini ibu saya, oh ini hitam, ini putih, oh ini berwarna, oh ini ke masjid, oh ini ke gereja, oh ini ke pura, ini dan seterusnya. Itu akhirnya kan udah tuh, kita udah melewati sebuah kategori sosial, identitas sosial, dan akhirnya kita akan membandingkan, oh kalau ke pura 5 jam ya, oh kalau ke gereja 1 jam ya, oh kalau ke masjid 1 jam ya. Nah, misalkan hal-hal seperti itu baru di permukaan yang mungkin buat kalian tidak membandingkan seperti itu. Tapi proses sosialisasi dalam sebuah masyarakat itu mengekspos kita, memaparkan kita terpapar oleh beragam jenis perbandingan. Misal ada sebuah konflik karena konflik agama karena agama X terlalu ekspansif sehingga akhirnya memicu agama Y untuk menegurnya dengan secara fisik. Akhirnya buat kelompok agama Y menganggap itu benar karena anggotanya kelompok agamanya benar karena memang seharusnya kelompok agama X itu tidak bisa terlalu ekspansif dan malah mengganggu agama lain. Tapi di saat yang bersamaan itu sudah perbandingan itu bahwa ada yang benar dan ada yang salah. Nah, tapi di saat yang bersamaan kelompok agama X juga mengatakan benar karena kelompok agama X hanya menjalankan ajaran-ajarannya, berekspansi seluas-luasnya misalkan, ya kayak partai politik. Tapi kemudian kan
Dan akhirnya si kelompok agama X ini juga mengatakan kelompok agama kita benar, kelompok agama yang lain yang salah. Nah, di sini sebetulnya setelah perbandingan sosial tersebut, keunikan psikologis inilah yang memantik orang untuk tetap bertahan dalam konflik. Ini saya baru bahas tentang konflik agama ya, jadi tidak harus konflik agama, bisa konflik-konflik yang lain. Konflik tanah, misalkan sangat sering terjadi di Indonesia, konflik tanah, kemudian konflik dalam kerja. Ketika kalian sudah mengadopsi satu identitas sosial, kelompok sosial, kalian adalah anggota dalam kelompok sosial X, kalian pasti menginginkan kelompok sosial kalian lebih tinggi dibandingkan yang lain, ya kan? Pasti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan psychological atau keunikan psikologis, psychological distinctiveness. Kalian ingin tetap mempertahankan distinctiveness kalian sebagai sebuah kelompok. Karena itu menjadi semacam nilai lebih, nilai prestis kalian sebagai sebuah kelompok. Dan ketika keunikan tersebut terusik, maka kalian akan berusaha untuk mempertahankan keunikan tersebut dengan cara diplomatis maupun cara yang non-diplomatis. Oke, lanjut. Sifat dan asal stereotyping. Kita bahas tentang sikap, sehingga akhirnya terus kita bahas social identity theory, sehingga akhirnya kita harus membahas tentang apa yang disebut dengan stereotype. Stereotype adalah skema yang meliputi sifat individu atau kelompok sosial tertentu, penampilan fisiknya, kemampuan, dan perilakunya. Jadi, pada titik ini saya berharap kalian sudah paham mengapa sikap itu penting dalam kehidupan manusia, karena dalam sikap tersebut kita akan mengevaluasi nih. Dan evaluasi tersebut tuh bisa bergantung erat pada skema stereotype kita. Oh, ada orang lagi nongkrong, kita ngelewat di gang kecil jam 12 malam, ada orang lagi nongkrong agak sempoyongan. Itu kan kita langsung memunculkan stereotype nih. Kita langsung mengakses skema kita tentang kejahatan di malam hari, perilakunya, karakteristik tokohnya, aktornya. Nah, akhirnya kan kita akan memunculkan perilaku kita. Kita lewat atau kita mundur teratur. Nah, stereotype juga makanya punya kepentingan tertentu nih. Cuman stereotype bisa juga disalahartikan, stereotype bisa menjadi pemicu konflik ketika stereotype tentang satu kelompok sosial, nilai stereotipnya tidak terlalu benar, gitu. Ini untuk membedakan antara satu grup dengan grup lainnya, yang mana bisa positif negatif, akurat atau tidak akurat. Berhubung stereotype merupakan skema yang terbentuk dari berbagai macam proses sosialisasi, dicekokin di rumah, diomongin sama teman, atau misalkan kalian membaca juga tentang kelompok sosial tertentu, maka bisa saja sifatnya akurat atau tidak akurat. Satu contoh stereotype adalah gender stereotype. Tadi yang saya katakan, jenis kelamin juga merupakan kelompok sosial. Keyakinan tentang karakteristik pria atau wanita. Wanita tuh misalkan biasanya paling teliti, atau wanita paling lemah di matematika, gitu. Padahal ternyata itu semua salah. Lagi-lagi stereotype bisa salah, bisa benar. Gender stereotype sering menghasilkan glass ceiling dalam organisasi. Glass ceiling ini yang paling terkena dampaknya adalah wanita ya. Jadi glass ceiling adalah semacam batasan paling atas bagi seorang wanita untuk sukses atau berkarir dalam sebuah organisasi tertentu. Ketika ternyata dia sudah mau mencoba untuk melebihi batas itu, glass ceiling tersebut, langsung para pria menganggap bahwa wanita kan harusnya nggak usah terlalu banyak bekerja, nggak usah terlalu lembur, kan mereka juga harus mengurus di rumah dan seterusnya. Nah, itu akhirnya glass ceiling tuh. Apa yang barusan kita bahas tadi tentang wanita sering harus di rumah dan seterusnya, itu jadi glass ceiling. Sadar nggak sadar,
Ini yang bisa terjadi atau ini yang disebut sebagai implicit attitude pada kebanyakan pria. Gitu. Uh, Balik lagi, kenapa ya harus muncul? Otomatis karena wanita tersebut mengancam keunikan kelompok pria pada umumnya. Psychological distinctiveness kelompok pria terancam. Kebayang kalau banyak wanita seperti itu, akhirnya tidak ada lagi nih keunikan pada pria. Ya, mau cewek mau cowok bisa kok uh, menjadi seorang CEO, menjadi seorang komisaris, menjadi seorang petinggi di sebuah organisasi. Itu. Nah, genre startup tidak menghasilkan Glass-Cliff Effect dan tokenism. Glass-Cliff Effect ini akhirnya bukan akhirnya, Glass-Cliff Effect ini merujuk pada kecenderungan sebuah organisasi untuk hire seorang wanita sebagai petinggi di perusahaannya ketika kondisinya memang sudah tidak kondusif. Jadi ya kalau misalkan ternyata berujung pada bangkrut, misalkan perusahaannya, ya kita bisa menyalahkan itu Glass-Cliff Effect. Dan yang kedua adalah tokenism. Tokenism ini merujuk pada kita mencoba untuk tampil adil dan dengan memberikan token kepada kelompok wanita. Jadi kayak misalkan di parlemen kita ya, di parlemen kita, di DPR kita diharapkan kuota untuk perempuan parlementer wanita itu sekian persen. Nah, itu tokenism sebetulnya. Kenapa tidak dibuka open? Jadi kalau ternyata ada kandidat wanita 100 dan kandidat pria 20 dan ternyata yang terpilih 80, ya jadi open kan, bisa saja wanita yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan pria. Meskipun sebetulnya tokenism ini baik di awal, mendorong untuk kelompok wanita berpartisipasi. Tapi ya tadi, konsekuensi negatif bisa saja menyertainya, karena bisa saja hanya dianggap sebagai simbolis, yang terpenting terisi deh kuota 20 gitu. Atau enggak ketika ternyata kuota 20 sudah terpenuhi, kita menganggap bahwa ya udahlah cukuplah, nanti untuk yang 80%-nya itu bagian pria deh gitu. Jadi ada konsekuensi negatif yang menyertainya. Nah, prasangka, kita masuk ke dalam prasangka. Jadi tadi ya sikap, terus stereotype itu adalah sikap sebetulnya. Sikap, terus kemudian ada skema kognitif tentang seseorang atau sekelompok orang atau kelompok objek sosial yang akhirnya bisa menghasilkan prasangka. Dari stereotip tidak harus selalu menghasilkan prasangka, tapi bisa menghasilkan prasangka. Prasangka adalah sikap sosial yang konotasinya negatif. Jadi kalau misalkan, oh saya punya prasangka baik, sebetulnya dalam konteks psikologi itu salah. Itu frase yang salah. Prasangka udah pasti by nature itu adalah negatif. Karena sikap sosialnya diasosiasikan dengan sebuah emosi yang tonasinya negatif. Prasangka bisa mengaruhi perilaku sesuai dengan emosi yang melekat pada prasangka tersebut. Prasangka terjadi karena implicit association. Ini kalau kita bahas implicit attitude, maka ya kurang lebih sama seperti dengan implicit association. Karena kita sudah terbiasa memiliki stereotype tersebut, maka kita mendadak tanpa harus disadari kita memunculkan prasangka tertentu terhadap satu kelompok sosial. Nah, mengapa prasangka muncul? Adanya ancaman terhadap self-esteem, realistic conflict theory, kompetisi akan sumber daya berharga, dan peran dari kategori sosial. Kita dan kami. Ada dua kelompok sosial yang berkompetisi. Realistic conflict theory ini berbicara tentang kompetisi akan sumber daya. Jadi, kita bayangin ada program transmigrasi ke Kalimantan, yang ikutan transmigrasinya orang dari Jawa, Bali, Madura gitu ya.
yang dulu singkatnya sebagai Jambal, Jawa, Madura, Bali. Ini dari zaman Belanda ini. Terus kemudian mereka ke Kalimantan. Nah, di Kalimantan, kebayang nggak sih penduduk lokal juga yang tadinya menerima kelompok pendatang, akhirnya semakin tersudut karena lahannya semakin terpakai. Mereka akan memiliki prasangka, mereka akan membentuk sebuah stereotip dari hasil sosialisasinya dengan kelompok pendatang yang terdahulu. Dari itu kemudian muncullah prasangka, oh setiap kali ada yang datang pasti deh ini sih menggunakan lahan saya, ini pasti menggunakan lahan nenek moyang saya, dan seterusnya. Prasangka itu bisa terjadi. Nah, terakhir, akhirnya kita muncul dalam bentuk perilaku. Prasangka yang tidak terbendung bisa muncul dalam sebuah aksi atau perilaku. Rasisme, terus kemudian juga eksklusif, tidak ikut sertakan satu kelompok sosial tertentu, ya itu adalah diskriminasi. Oke, ini modern racism. Keyakinan lebih halus dibandingkan perasaan superior bahwa minoritas mencari dan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan seharusnya, dan penyangkaan bahwa diskriminasi terjadi. Ini masih sangat sering terjadi ya. Jadi mayoritas itu menganggap bahwa memang mengklaim ya sudah seharusnya lah mayoritas karena jumlahnya lebih besar maka lebih banyak porsi dapatnya. Nah, sedangkan minoritas yang lebih dikit harusnya sewajarnya mendapatkan yang lebih sedikit dibandingkan mayoritas. Nah, tapi ini kan sebetulnya rasisme. Jadi ini sebetulnya tidak menggunakan sistem meritokrasi. Kalau ternyata minoritas yang lebih unggul untuk hal-hal tertentu ya, tidak semua, ya tentunya harusnya dibuka peluang sebesar-besarnya. Cara mengukur modern racism ini ada menggunakan foto beragam kelompok ras dan diasosiasikan sikapnya apakah positif atau negatif. Oke, teknik mengurangi efek prasangkaan yang penting, context hypothesis. Ini dari Allport, Gordon Allport. Harusnya sudah kalian kenali tokoh ini. Context hypothesis artinya adalah teori yang berbicara tentang dengan semakin kita memiliki bertukaran kontak dengan orang di luar kelompok kita, itu akan semakin menekan atau semakin mengurangi efek prasangka. Karena ada proses sosialisasi, ada proses saling berkenalan dan mengetahui apa yang sebenarnya, dan akan mengubah informasi yang ada dalam stereotype kita di awal. Recategorization, kita dan kami diubah menjadi sebuah kelompok sosial, common identity. Dan terakhir, refleksi, silakan kalian pelajari. Ada 6 agama yang telah diakui di Indonesia, dan bahkan pengayat kepercayaan sudah diperbolehkan untuk memasukkan agama kepercayaan dalam kolom agama di KTP. Tapi mengapa masih banyak yang menentang mereka untuk tidak diakui? Masih mengenai beragam agama, mengapa banyak orang melarang pernikahan beda agama? Refleksikan jawaban Anda melalui lensa identitas sosial dan bukan teologi. Ya. Oke, kalau begitu sampai di sini. Terima kasih.